Banyak orang yang toksik bermuka dua, baik di depan dan buruk di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu ya teman-teman. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke? Nah, tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman, kamu harus hati-hati sih ya. Banyak orang yang toksik dan bermuka dua. Oke, baik di depan kamu tetapi buruk di belakangmu. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Three of Pentacles teman-teman ya, ataupun 3 koin. Nah, 3 koin ini muncul hadir sebagai energi pembuka, dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan ya kamu terlebih dahulu teman-teman. Oke, dari kartu pertama ini dapat aku akui sih sebenarnya ya, kamu orang yang mungkin mudah percaya. Oke, kamu orang yang mudah terpengaruh teman-teman ya, terhadap ucapan, terhadap hasutan, terhadap orang-orang yang sebenarnya teman-teman ya ingin manfaatin kamu. Nah itu ya contoh seseorang yang berpura-pura baik dekat dengan kamu, oke, ternyata ingin manfaatin kamu. Mungkin dia adalah teman kamu sendiri, mungkin dia adalah pasangan kamu sendiri, dan bahkan mungkin dia adalah keluarga kamu sendiri teman-teman. Ya memang semuanya masih di dalam circle kehidupan kamu. Nah itu, jadi sebenarnya ketika ya kamu dikelilingi oleh orang-orang yang seperti ini teman-teman, oleh orang-orang yang toksik yang ingin manfaatin, tentu kamu harus berusaha sebaik mungkin, sebisa mungkin untuk terhindar dari mereka. Bagaimana caranya teman-teman? Ya itu tadi ya, ketika kamu mudah terpengaruh, boleh terpengaruh gitu teman-teman, tetapi terpengaruhlah dengan hal-hal yang positif ya. Oke, nah seperti itu. Jadi memang pada intinya orang-orang yang ingin manfaatin kamu teman-teman pasti baik dong ya, pasti mereka selalu melakukan hal yang terbaik di depan kamu sebelum mungkin dia mendapatkan apa yang mungkin dia inginkan teman-teman ya. Satu contoh nih ya, di dalam kehidupan asmara, mungkin saat ini ada beberapa dari kamu yang dekat dengan seseorang teman-teman. Ternyata faktanya ketika kamu sudah menjalin sebuah hubungan yang mungkin cukup serius, ya kamu yang cukup serius, tetapi dia tidak. Kenapa? Ya memang dia itu toksik, dia itu hanya ingin manfaatin. Dan ketika mungkin kamu sudah terjebak dan terperangkap olehnya, teman-teman, maka ya di situ pula, ya sudah ketika dia sudah mendapatkan, maka memang dia akan mudah untuk mendapatkannya ya. Nah itu, ketika kamu sudah terperdaya, terpercaya, ya percaya oleh dia, maka kamu akan sangat mudah banget dimanfaatin. Dan kemudian terkait dengan perihal apa lagi teman-teman ya, terkait dengan kehidupan keluarga kamu sendiri teman-teman ya, keluarga yang mungkin terlihat baik, mohon maaf ya, mungkin tidak semua ya teman-teman. Oke, nyatanya faktanya ya mereka tuh nggak senang sebenarnya. Nggak senangnya kenapa? Bisa jadi teman-teman kehidupan kamu di sini mulai meningkat, kehidupan kamu di sini bangkit, kehidupan kamu lebih sukses dari dia. Jadi sebuah rasa ketidaksenangannya di sini teman-teman yang nggak dia tunjukkan ya kepada kamu, tetapi tetap dia ingin agar kehidupan kamu tuh hancur. Ya dia tidak suka dengan segala pencapaian kamu. Dan kemudian kalau berbicara masalah kehidupan asmara sama ya. Ternyata kamu sudah memiliki semua, hampir semua gitu teman-teman ya. Kesuksesan,
ya, di dalam mungkin usaha, bisnis, pekerjaan, dan secara garis besar sih untuk masalah kondisi ekonomi ataupun keuangan kamu cukup bagus, teman-teman. Nah, ini juga termasuk salah satu bentuk ya, teman-teman ya, tujuan dari orang-orang yang bermuka dua tadi, gitu sih. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah aku punya Two of Cups, teman-teman. Ya, dua cangkir. Nah, kartu ini selalu identik ya tentang ataupun dengan teman-teman kamu sendiri, teman-teman ya. Teman yang mungkin kamu anggap baik, teman yang mungkin kamu anggap dia tepat nih. Dia selalu menerima segala curhatan kamu, dia selalu menerima segala keluh kesah kamu. Sebenarnya kalau melihat dari energi ini sih dia sudah terlalu muak, bosan, teman-teman. Ya, jadi ketika kamu memiliki sebuah rahasia pribadi apapun terhadap dia dan kamu menceritakannya kepada dia, maka ini akan menjadi sebuah bumerang untuk kamu nantinya. Ya, kenapa, teman-teman? Karena setiap kali curhatan kamu dengan dia ke dia gitu ya, itu selalu sampai kepada yang lain. Ya, sehingga di sini mungkin kamu juga merasa aneh ya, ketika ada hal-hal yang mungkin sifatnya pribadi, yang mungkin hanya orang-orang tertentu yang mengetahui hal tersebut, ternyata faktanya, ya rahasia-rahasia tersebut banyak orang yang lain yang sudah mengetahuinya. Tentu, ini juga aku maksud tentang orang-orang yang toksik, orang-orang yang bermuka dua, teman-teman. Tidak senang memang pada intinya terhadap segala hal yang sudah kamu capai, kamu dapatkan, teman-teman. Jadi jangan menganggap semua orang yang mungkin dekat dengan kamu itu semua baik ya, dan jangan menganggap semua orang yang mungkin nggak terlalu baik, nggak baik di depan kamu, tetapi bisa jadi dia orang yang nggak pernah menceritakan segala aibmu ataupun segala masalah-masalah ataupun selalu memfitnah, mengadu domba di depan kamu, teman-teman ya. Oke. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya The Tower. Nah, ini sebenarnya tujuan dari mereka, teman-teman ya. Mereka nggak senang banget kok ya, mereka nggak suka kalau bisa kamu hancur. Oke, mungkin kesannya terlihat ikut bahagia, ya, ikut senang gitu sih. Padahal tidak. Yang aku lihat di sini mereka ingin kehidupan kamu tuh berantakan. Mereka ingin kehidupan kamu tuh menjadi hancur ya, sehancur-hancurnya ya teman-teman. Oke, nah kemudian pada kartu berikutnya aku punya Queen of Cups ya, ataupun Ratu Cangkir. Ratu Cangkir muncul hadir ya untuk energi kartu ke-6, teman-teman. Ya, jadi secara garis besar untuk energi kamu deh, ya di pekan ini bahkan yang aku lihat ataupun selama ini ya teman-teman, mereka itu sudah banyak melakukan hal-hal yang cukup nggak baik terhadap kehidupan kamu loh. Tetapi kamu hingga saat ini mungkin belum menyadarinya, teman-teman. Ya, coba deh kali ini kamu harus lebih mendengarkan apa yang dikatakan dan disampaikan oleh intuisi kamu, oleh firasat kamu, oleh feeling kamu, teman-teman. Ya, dan jangan terlalu mungkin mudah percaya dan jangan terlalu mungkin mudah apa ya teman-teman ya, menyampaikan hal-hal yang sifatnya pribadi, sifatnya privasi banget teman-teman, karena itu nantinya akan menjadi sebuah bumerang untuk kamu. Oke, untuk saat ini mungkin ia tidak menceritakan masalah-masalah yang kamu katakan kepada dia, tetapi suatu saat ketika kamu sudah tidak lagi dekat dengan dia, teman-teman ya, tidak ada hubungan dan bahkan mengalami ada konflik dengan dia, maka semua rahasia-rahasia yang kamu miliki itu akan segera dia bongkar kepada yang lainnya ya. Jadi rahasia itu hanya boleh kamu ceritakan ya kepada pasangan, dan itu pun ketika sudah berumah tangga ya, dan kemudian kepada siapa? Orang tua, teman-teman ya. Mereka lah orang yang benar-benar bisa menjaga ya sebuah rahasia kamu. Dan kemudian yang terakhir ya teman-teman ya, kepada Tuhan masing-masing, teman-teman ya, kepada dia semua masalahmu akan terjamin aman ya, rahasiamu akan terjamin aman, gitu sih. Oke, kemudian pada kartu yang terakhir aku punya Ten of Swords ya, ataupun 10 pedang. 10 pedang muncul hadir sebagai energi penutup. Jadi melihat secara garis besar ya teman-teman, ingat sebuah perjuangan yang sudah kamu dapatkan hingga mungkin kehidupan kamu bisa bahagia, dan batasi diri kamu untuk tidak terlalu ya banyak menceritakan hal-hal yang sifatnya privasi ataupun pribadi ya teman-teman. Dan kemudian yang paling terpenting adalah saat ini bagaimana caranya agar kamu bisa
membuat space ya teman-teman, ataupun jarak deh gitu sih ya, dengan orang-orang yang mungkin menurut feeling intuisi kamu, firasat kamu, dia ini orang yang gak baik teman-teman. Karena dengan kamu ya dikelilingi oleh begitu banyak orang-orang toksik dan bermuka dua, teman-teman, ini bisa jadi menimbulkan adanya sebuah dampak yang sangat buruk pula gitu sih. Karena memang tujuan mereka adalah ingin menghancurkan hidupmu teman-teman, mungkin seperti itu. Jadi semoga ini bisa menjadi sebuah referensi ataupun sebuah, ya teman-teman, apa ya, bahan pertimbangan deh untuk kamu ya, agar ke depan kehidupan kamu tidak ada masalah-masalah yang mungkin nggak kamu inginkan. Oke, mungkin demikian teman-teman readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.